Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktavia Ramadhani dari absen 34 12 IPS 4. Saya menjelaskan tentang penugasan sejarah Indonesia tentang Republik Maluku Selatan. Oh ya, di sini ada pengertian Republik Maluku Selatan. Apa sih pengertiannya? Republik Maluku Selatan atau disebut dengan RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950. Tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemarahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1666. Ketika pemimpin pemberontakan yaitu Dr. Christian Soumokil ditangkap militer Indonesia dan eksekusi tahun 1966 oleh presiden dalam pengasingan dilantik di Belanda. Latar belakang RMS, yaitu RMS berdiri ketika keadaan Indonesia sedang tidak menentu pasca konferensi meja bundar. Masa peralihan ini menimbulkan gejolak di masyarakat Ambon. Permasalahan bermula dari adanya pemikiran yang ingin melepaskan diri dari Republik Indonesia dan sebagian menginginkan bergabung dengan Republik Indonesia sehingga terjadi dualisme di Ambon. Di sisi lain, yaitu kelompok federalis yang pro terhadap Belanda berorientasi untuk mendukung Belanda. Pada tanggal 13 April 1950 oleh Dr. Soumokil mengadakan rapat dengan berbagai pihak di Ambon. Selanjutnya, pada tanggal 23 April 1950 oleh Dr. Soumokil menyelenggarakan rapat rahasia di Tulehu dengan hasil lahirnya gagasan Republik Maluku Selatan dan disepakati proklamasi Republik Maluku Selatan yang nantinya diikuti pemerintah daerah. Penyebab RMS. Penyebab utama munculnya gerakan Republik Maluku Selatan atau disebut dengan RMS adalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil dan tidak sebanding dengan Jawa. Pemberontakan ini kemudian dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin Kolonel A.E. Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Sebelum RMS diproklamasikan, propaganda untuk memisahkan wilayah Maluku dari Indonesia telah dilakukan oleh Gubernur 9 Serangkai. Hal utama latar belakangi pemberontakan ini ialah keinginan untuk mempertahankan NIT atau Negara Indonesia Timur sebagai negara federasi. Terbentuknya Republik Maluku Selatan atau disebut dengan RMS. Adapun tujuan utama Christian Robert Stephen Soumokil adalah memisahkan Maluku Selatan dari Ambon, Buru, dan Seram. Dari NKRI, ia melancarkan berbagai propaganda untuk menambah pengikut termasuk beberapa daerah di Maluku Tengah. Menjelang proklamasi RMS, Soumokil berhasil mengumpulkan pasukan dari masyarakat yang di wilayah Maluku Tengah. Ancaman juga berlaku bagi penduduk yang mendukung NKRI. Mereka akan dimasukkan ke penjara karena dukungan tersebut. Pada 25 April 1950, proklamasi RMS didengungkan dan beberapa jajaran pemerintahan seperti presiden dan para menteri telah dipilih. Susunan pemerintahan RMS yaitu J.H. Manuhutu sebagai presiden, Albert Y. Rizal sebagai Perdana Menteri. Menterinya yaitu yang pertama Christian Robert Stephen Soumokil, yang kedua D.J. Gasper, yang ketiga J. Tule, yang keempat S.J.H. Norimarna, yang kelima J.B. Patiraja Wane, yang keenam P.W. Lokolo, yang ketujuh H.V. Peter, yang delapan A. Naholi Manusyama, yang ke-10 J. Pasuwarisa. Susunan pemerintahan RMS, J.H. Manuhutu sebagai presiden, Albert Y. Rizal sebagai Perdana Menteri. Menterinya yang pertama Christian Robert Stephen Soumokil, yang kedua D.J. Kasper, yang ketiga J.
Tule. Yang keempat, SJH Nori Marna. Yang kelima, JB Marti Rajawane. Yang keenam, PW Lokolo. Yang ketujuh, HV Peter. Yang 8, Anah Lohi. Yang 9, Manusyama. Yang ke-10, J. Pesuwarisa. Akhir RMS, operasi ini dipimpin oleh Komandan Mayor Pelupesi. Para pasukan ini terjun beberapa wilayah seperti Pulau Buru, Kai, Aru, dan Seram di Maluku Selatan. Salah satu titik pertahanan paling baik milik RMS adalah Pulau Ambon, sehingga APRIS juga menurunkan pasukannya di sana yang kemudian dibagi ke dalam 3 kelompok. 3 kelompok ini kemudian disebar menuju wilayah Maluku Selatan terutama yang sudah dikuasai oleh RMS. Setelah tersebar merata, pasukan APRIS perlahan mampu mengusir wilayah yang diduduki RMS. Dikuasai wilayah RMS ini kemudian disambung dengan penangkapan Presiden pertama RMS JH Manuhutu dan Perdana Menteri RMS Suairizal serta 9 menteri lainnya. Masing-masing dari mereka pun dijatuhi hukuman penjara selama 3 hingga 5,5 tahun. Supaya peristiwa pembentukan RMS tidak terulang, pemerintahan Republik Indonesia menindak tegas dengan menghukum mati sisa-sisa gerombolan RMS. Penumpasan RMS. Salah satu bukti pemerintahan mengatasi RMS dengan cara damai yaitu mengirim Dr. Laimena untuk melakukan perundingan. Berdirinya RMS telah memicu timbulnya berbagai reaksi dari pemerintahan yang menganggap gerakan ini sebagai ancaman bagi keutuhan Republik Indonesia Serikat. Sebagai respon, pemerintahan mengambil beberapa keputusan sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintahan ialah mengirim Menteri Kesehatan Indonesia yaitu Dr. J. Laimena untuk berdamai dengan RMS dan membujuk mereka bergabung dengan NKRI. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum teman-teman.